Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Sinta Jaya Mustofa, NPM 19187203077. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal dengan berjudul Pengaruh Kemandirian Belajar Siswa terhadap kemampuan dalam memahami pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA N1 Tulungagung. Bab 1. Kemandirian belajar merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur sendiri kegiatan belajarnya atau inisiatif sendiri serta secara bertanggung jawab tanpa selalu bergantung kepada orang lain. Menurut Perbaungan 2017, kemampuan dalam memahami pelajaran itu suatu kesanggupan yang dimiliki siswa untuk menganalisa dan memahami mata pelajaran ekonomi. Itu adalah salah satu yang sulit membutuhkan minat belajar siswa, sehingga tidak heran prestasi belajar siswa tergolong rendah. Berdasarkan kesimpulan di atas, diketahui bahwa seorang siswa harus memiliki kemandirian belajar untuk mampu memahami pelajaran ekonomi, dan bila kemampuan siswa tersebut sangat terbatas, dapat dilakukan melalui bimbingan belajar, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat hal tersebut ke dalam suatu penelitian. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap kemampuan memahami pelajaran ekonomi kelas 10 SMA Negeri 1 Tulungagung? Tujuan peneliti untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap kemampuan memahami pelajaran ekonomi kelas 10 SMA N1 Tulungagung. Manfaat peneliti. 1. Manfaat teoritis dapat memberikan kontribusi bagi siswa dan memperluas pengetahuan dan dapat dimanfaatkan sebagai kemandirian belajar, sehingga dapat meningkat kualitas pendidikan dan akan menambah keilmuan tentang kemandirian belajar siswa dalam proses belajar. Yang kedua, manfaat praktis. Ada 3, yaitu bagi sekolah. Yang pertama, membantu meningkatkan proses belajar mengajar sekolah tentang kemandirian belajar serta kemampuan siswa dalam memahami mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, bagi guru, dapat meningkatkan kemampuan guru dalam membentuk siswa yang mandiri dan berguna dalam masyarakat. Dengan kemudian belajarnya yang tinggi, akan berusaha bertanggung jawab untuk kemajuan prestasinya, mengatur diri sendiri, memilih inisiatif, dan memiliki dorongan yang kuat untuk terus mengukur prestasinya. Yang ketiga, yaitu bagi peneliti, menambahkan pemahaman peneliti tentang pentingnya kemandirian belajar dalam belajar terhadap kemampuan memahami pelajaran di sekolah sebagai bekal menjadi guru. Bab 2. Menurut Perbaungan 2017, kemampuan dalam memahami pelajaran ekonomi merupakan suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu yang dimiliki siswa untuk menganalisa, memahami sejumlah konsep ekonomi dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, rasional dan bertanggung jawab dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi. Indikator kemampuan ada 3. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menganalisa masalah. Yang ketiga, rasional dan bertanggung jawab dengan memiliki pengetahuan. Menurut Sugandi 2013, kemandirian belajar merupakan suatu aktivitas belajar yang didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, tanggung jawab sendiri dari siswa tanpa tergantung pada orang lain.
Demi mencapai tujuan belajar yang menguasai materi atau pengetahuan dengan baik, dengan kesadarannya sendiri, serta siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah. Indikator kemandirian belajar ada 3. Yang pertama, bertanggung jawab. Dalam diberikan tugas oleh seorang guru, siswa mampu mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Yang kedua, adanya rasa percaya diri. Kemandirian belajar dalam mengerjakan tugas harus memiliki rasa percaya diri dan yakin optimis atas jawaban sendiri. Yang ketiga, memilih dan menerapkan strategi belajar. Hipotesis. 1. Ada pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap kemampuan memahami pelajaran ekonomi kelas 10 SMA Negeri 1 Tulungagung. Bab 3. Populasi. Siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tulungagung yang berjumlah sekitar 100 siswa dari 3 kelas. Sampelnya sebanyak 50 siswa. Uji instrumen ada 2, yaitu uji validitas, uji reliabilitas. Uji asumsi klasik ada 4. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji linearitas. Yang ketiga, uji multikolonialitas. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis ada 1, yaitu uji T atau parsial. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.